Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin Mulyani dari Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan mendemokan website untuk sistem pendukung keputusan yang saya buat untuk perusahaan PT Sanggar Mas Jaya. Baik, kita mulai saja demonya. Di sini kita buat dua page ya untuk halaman pelamar dan juga untuk halaman admin. Nah, di sini saya akan login sebagai admin. Di sini kita buat dulu akunnya untuk pelamar. Sebentar, refresh dulu. Oke, sebentar. Nah, baik. Di sini muncul laman untuk pendaftaran akun pelamarnya. Nah, di sini kita tulis saja nama nama kita atau siapa. Contohnya, saya. Baik, kita akan klik register. Nah, maka otomatis akan tersave datanya di sini. Nah, coba kita login menggunakan akun yang baru saja kita buat. Nah, di sini akan muncul tampilan halaman belakang. Di halaman beranda ini ada sejarah tentang singkat perusahaannya, lalu ada nilai dari perusahaannya, lalu layanan, ada penjualan terpopuler dari penjualan motor di Suzuki itu, lalu ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, di sini ada berita Suzuki. Misalkan kita klik ini, nah maka otomatis akan muncul beritanya di sini. Lalu di sini ada kontak untuk menghubungi perusahaan atau misalkan ada saran atau pengaduan. Nah, baik, kita akan mulai mencoba untuk menu pendaftarannya. Nah, di sini otomatis akan tulis nama nama dari awal pendaftaran tadi. Di sini Putri, lalu kita pilih jenis kelaminnya, misalkan perempuan. Nomor HP-nya, misalkan ini, alamatnya, misalkan alamatnya di Jalan Buah Batu. Nah, email yang tadi kita masukkan. Nah, di sini ada menu untuk fitur untuk memilih loker yang tersedia di perusahaan yang ada gitu. Misalkan kita klik di sales marketing. Nah, di sini ada form untuk mengupload transkrip nilai atau ijazah. Jadi kita pilih aja filenya. Oke, contoh kita ambil dari ini. Nah, di sini harus bentuk PDF ya. Lalu di upload pas foto, misalkan kita pilih foto ini. Nah, di sini untuk upload CV. Nah, kita kirim lamarannya. Nah, maka otomatis jika berhasil mendaftar akan muncul form berhasil. Nah, selain itu di sini ada job desk, di mana di sini ada kriteria dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan di perusahaan Cepat Jaya. Bisa dilihat di sini detailnya. Lalu di sini kontak untuk seperti yang saya tadi bilang itu untuk saran atau pengaduan.
Baik, kita cek di admin pelamar ya, di halaman admin maksud saya. Apakah masuk yang tadi baru saja saya mendaftar itu? Nah, jika untuk mengecek itu di konfirmasi pelamar. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu. Di sini ada halaman beranda untuk admin, HRD. Nah, di sini ada jumlah pelamar yang masuk. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan totalnya ada 4. Maka otomatis di halaman beranda juga akan terperbarui ada 4. Lalu jumlah lowongan di sini ada 3. Maka di sini pun akan muncul 3. Nah, untuk jumlah psikotes ada 10 soal, lalu database harapan. Di sini hanya ada satu data. Maka otomatis di sini pun akan muncul satu data. Nah, di sini ada data pelamar dari bulan Januari sampai Mei. Lalu ada data pelamar di lowongan selama beberapa bulan terakhir. Nah, data master terbagi menjadi 6 menu, 6 submenu, yaitu ada masalah lowongan kerja, di mana ini untuk mengedit lowongan kerja. Lalu di sini ada master soal untuk mengedit soal psikotes untuk pelamar. Di sini ada master user admin untuk memperbarui akses admin. Di sini ada master kriteria, master interface kriteria, dan data kontak. Lalu di sini ada website. Nah, di sini untuk mengedit halaman panduan tes pelamar. Lalu ada pengaturan tes ujian untuk pelamar. Di sini konfirmasi pelamar, di mana berkas-berkas yang dikirim oleh pelamar tadi akan masuk otomatis di sini. Nah, di sini kan ada nomor 4 di sini yang baru saya daftarkan. Nah, di sini ada hasil tes ujian, di mana ini hasil tes ujian psikotes. Lalu di sini ada penilaian. Di sini ada hasil penilaian, hasil dari perhitungan sistem mendukung keputusannya. Lalu di sini ada database harapan atau data data pelamar yang tidak lolos. Baik, kita coba saja di data master ya. Nah, di sini ada master lowongan kerja, di mana di sini kita bisa melakukan edit, tambah data. Jika ingin menambahkan data, kita tinggal tulis saja di sini, lalu masukkan deskripsinya, lalu kita klik saja simpan data. Misalkan, nah ini untuk menghapus. Jika kita mengklik ini, maka otomatis akan terhapus di datanya itu. Kembali lagi yang tadi, nah, di sini masa soal. Mana ini untuk mengedit atau menghapus soal. Jika ingin menambahkan data, kita klik saja di sini. Untuk jawabannya juga di sini, lalu di sini, dan untuk jawaban benernya ada di sini. Maka kalau sudah, kita klik saja simpan data. Lalu di sini ada master user admin. Ini adalah hak akses untuk admin. Jika ingin menambahkan admin, maka kita tinggal tambahkan saja. Misalkan namanya Tria. Username-nya ini simpan tadi datanya. Mohon maaf. Kita lanjut saja ya. Di sini ada master kriteria. Benar di sini ada 5 kriteria perusahaan yang dibutuhkan di Sanggar Mas Jaya, yaitu ada pendidikan dengan bobot kriteria 0,2, lalu sikap 0,05, tes 0,1, wawancara 0,3, pengalaman kerja 0,15. Jika yang menambahkan kriteria, kita klik saja di sini. Nah, di sini ada master interval kriteria. Nah, di mana di sini terdapat interval dari 1 sampai 5, yaitu sangat kurang, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan masing-masing dari 5 interval tersebut memiliki poin atau bobot interval sendiri. Nah, di sini lalu data kontak, di mana di sini adalah isinya itu data dari orang-orang yang mengirim pengaduan, saran atau pengaduan. Ini untuk menghapusnya. Nah,
Di sini konfirmasi pelamar. Nah, misalkan, nah ini ada akun saya yang baru tadi masuk itu muncul di sini kan. Nah, lalu di sini ada hasil tes ujian, di mana ini adalah hasil tes dari ujian psikotes yang sudah diisi oleh pelamar. Di sini akan muncul nilainya otomatis dan benar salahnya, lalu kosongnya itu di mana gitu. Terus ini ada penilaian. Nanti kita pilih saja jika ingin menilai pelamarnya. Misalkan di sini itu sangat baik atau kurang gitu. Cukup. Nah, maka otomatis akan muncul di sini. Nah, di sini ada data harapan, di mana di sini adalah data pelamar yang tidak lolos dalam seleksi. Dan alasan-alasannya itu lalu ada catatan pemantauan dan ada tanggal pemantauannya juga. Kita akan beralih ke halaman pelamar lagi, yaitu bagian tes pelamar. Misalkan kita verifikasi dulu. Kita berani dulu ya. Sini kan belum ada notifnya. Jadi notif ini akan muncul jika pelamar itu sudah diverifikasi oleh HRD untuk lolos di tahap pertama. Misalkan kita verifikasi. Nah, maka otomatis bentar di refresh dulu. Terus akan muncul notifnya di sini. Nah, kita klik saja di sini jika ingin mengerjakan tes ujiannya. Nah, maka otomatis akan muncul halaman tes ujian, di mana di sini ada peraturan ujian, lalu ada panduan pengerjaan tesnya. Nah, di sini selanjutnya, bentar, adalah ujiannya. Nah, misalkan kita mengisi ini soalnya. Nah, kita klik selesai ujian. Nah, maka jika sudah selesai mengerjakan akan muncul pop-up berhasil. Lalu kembali lagi ke halaman pelamar, kita coba dilihat di hasil tes ujian yang tadi baru kita isi. Nah, maka otomatis akan muncul di nomor 4 di yang terbaru ini. Nah, akan terlihat di sini benar salahnya, lalu nilainya ada berapa di sini. Nah, di sini ada form untuk mencetak nilainya. Nah, di sini. Jika yang mencetak, kita bisa tinggal langsung aja kita mendownloadnya, lalu bisa kita print di sini. Jika kita klik print di sini, otomatis akan terdownload di data yang ingin kita inginkan. Nah, misalkan kita ingin melakukan penilaian, penilaian yang baru saja tadi. Misalkan yang nama Putri tadi yang kita baru daftar itu. Misalkan nilai kriteria pendidikannya itu kurang. Tes kemampuannya cukup. Nah, ini tes psikotesnya sangat kurang. Wawancaranya baik. Di sini pengalaman kerjanya misalkan baik. Nah, maka otomatis akan muncul pop-up-nya kalau kita sudah memberi penilaian. Nah, di hasil penilaian ini kita akan coba untuk menyeleksi pelamar yang kita contohnya kita inginkan gitu di perusahaan. Misalkan kita butuhnya hanya satu, maka nanti otomatis akan muncul peringkat dari 1 sampai 4. Nah, di mana jika perusahaan membutuhkan satu orang, maka orang yang dengan peringkat pertama itu yang akan masuk berhasil ke perusahaan. Contoh ya, kita lakukan perhitungan. Nah, maka otomatis di sini yang juara pertama itu adalah Reza Sukma dengan total 0,87. Jika kita klik terima, misalkan ini yang tadi yang Putri ini kita tolak. Sampai tidak lolosnya itu, ini akan otomatis akan muncul di database harapan kita mengisinya.
nilai, misalkan nilai psikotesnya sangat kurang, tidak dapat ditinjau. Di sini kalau pemantauan adalah bisa ditinjau atau tidak dapat ditinjau. Dalam artian, misalkan bisa ditinjau itu dalam tahap peninjauan yaitu masih ada kesempatan gitu bisa direkrut dalam perusahaan, tapi kalau misalkan tidak itu berarti tidak bisa gitu. Nah, maka otomatis akan muncul di sini datanya yang tadi kita isi itu. Misalkan kita klik terima, nah jika kita klik terima, maka di halaman beranda yang tadi kita masuk sebagai putri itu akan muncul notif di sini. Tapi kalau nggak lolos itu nggak ada pemberitahuan. Tuh, akan muncul notif selamat Anda lolos sebagai karyawan kami. Nah, maka kalau udah dapat notif kayak gini, tandanya udah lolos dalam seleksi. Nah, dari data ini kita juga bisa mencetak seperti data tes psikotes yang tadi. Nah, maka akan muncul datanya. Akan muncul seperti ini datanya ya. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.